Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Wahyudi, NIM 1904-02-038, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Baiklah, di video ini saya akan membahas materi yang berjudul ibadah maliyah. Yang pertama, pengertian ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta benda atau dalam bentuk pemberian harta. Contohnya itu seperti zakat, infak, sedekah, dan banyak lainnya. Merupakan investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya, walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, yang dikenal dengan amal jariah. Selanjutnya, macam-macam ibadah maliyah. Yang pertama, zakat. Zakat menurut istilah bahasa artinya tumbuh, berkat, atau kebaikan. Menurut ahli fikih, artinya kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang 5. Hukumnya fardu ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Yang kedua, infak. Infak berasal dari kata nafaqah, yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya atau belanja. Perbedaan antara infak dengan zakat terletak pada standar ukuran, waktu, dan mustahik. Jika zakat sudah terpenuhi sebagaimana 5 unsur utama zakat, maka infak tidak ditentukan standar ukuran, waktu penunaian, dan mustahiknya tidak terpaku. Yang ketiga, sedekah. Sedekah berasal dari kata asyidku, yang berarti benar, jujur. Falsafahnya, sedekah merupakan bukti bahwa seseorang memiliki keyakinan, akidah yang benar, jalan hidup bersyariah yang benar, dan perilaku yang benar. Selain itu, sedekah merupakan manifestasi kejujuran seorang dalam memiliki harta. Yang keempat, fidyah. Fidyah adalah menempatkan sesuatu pada tempat lain sebagai tebusan ke penggantinya, baik berupa makanan atau lainnya. Fidyah juga berarti kewajiban manusia mengeluarkan sejumlah harta untuk menutupi ibadah yang ditinggalkannya. Fidyah, saum wajib dilakukan oleh seseorang yang tak sanggup karena kesusahan dalam melakukan saum fardu, khususnya di bulan Ramadan, sebagai salah satu bentuk ruqyah, dispensasi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hamba-hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, kifarat. Kifarat sumpah atau bersumpah palsu. Salah satu caranya adalah dengan memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa diberikan kepada keluarga sendiri, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seseorang hamba saya. Yang keenam, kurban. Kurban adalah menyembelih binatang tertentu pada hari raya kurban, yaitu Idul Adha atau hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, dengan niat takarrub atau kurban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diabadikan secara khusus adalah kurban yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian syariat itu dilestarikan menjadi syariat Nabi Muhammad SAW atas legitimasi dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diabadikannya dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Ketujuh, akikah. Akikah adalah binatang kambing atau domba yang disembelih dalam rangka menyambut anak yang baru dilahirkan. Akikah dilaksanakan pada saat bayi berumur 7 hari. Sekaligus dicukur habis rambutnya, digunduli kepalanya, dan disiarkan namanya. Apabila pada hari ke-7 tidak bisa dilaksanakan akikah, boleh diundurkan sampai hari ke-14 atau hari ke-21. Pelaksanaan akikah setelah waktu tersebut menjadi ikhtilaf para ulama. Ada yang berpendapat bahwa akikah tetap dianjurkan, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa tidak usah dilaksanakan. Lebih baik berkurban saja pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang ke-8, al-hadyu. Al-hadyu adalah melakukan penyembelihan binatang ternak, domba, sebagai pengganti pekerjaan wajib haji
yang ditinggalkan atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya dalam proses ibadah umroh atau haji, bagi mereka yang memiliki kemampuan melakukannya, atau bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan-larangan tertentu dalam ibadah haji. Al-hadyu juga bisa mencakup segala bentuk penyembelihan binatang yang dilakukan di tanah haram, baik sebagai pemenuhan dam maupun karena hal-hal lainnya seperti nazar atau kurban. Selanjutnya, dam. Dam adalah menyembelih binatang tertentu sebagai sanksi terhadap pelanggaran atau karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dalam rangka pelaksanaan ibadah haji dan umroh atas karena mendahulukan umroh daripada haji, yaitu haji tamattu, atau karena melakukan haji dan umroh secara bersamaan, yaitu haji qiran. Dam juga diidentikan dengan al-hadyu. Sekalipun tidak selalu sama, dam dilakukan bukan untuk membuat sesuatu yang rusak atau batal menjadi sah atau yang kurang menjadi lengkap. Dam dilakukan sebagai salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga sebagai salah satu bentuk penghapusan atau kifarat atas pelanggaran dalam pelaksanaan ibadah haji atau umroh. Selanjutnya, urgensi ibadah maliyah. Yang pertama, membersihkan harta dari kotoran kebakiran, keserakahan, kekejaman dan kezaliman terhadap kaum fakir miskin. Yang kedua, berfungsi ekonomi, membantu makanan bagi yang miskin atau memerlukan. Yang ketiga, memiliki fungsi sosial. Dengan memberikan zakat kepada fakir miskin, bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan, menghindari ketidakadilan sosial. Yang keempat, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya kepada orang yang tidak memiliki harta, sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Yang kelima, mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Selanjutnya, hikmah ibadah maliyah. Ibadah maliyah membawa berkat baik kepada orang miskin selaku penerima maupun orang kaya atau para agniya. Yang pertama, bagi si kaya sesuai dengan fungsinya sebagai pembersih harta dan pembersih hati. Jadi dengan berzakat, harta itu menjadi bersih dari hak-hak orang lain yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kaya. Yang kedua, bisa membersihkan hati dari penyakit tamak, rakus, kikir dan penyakit-penyakit hati lainnya. Jadi zakat memiliki satu kekuatan transformatif dalam menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati. Yang ketiga, memberikan zakat atau infak dan lainnya kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Yang keempat, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya atau agniya kepada orang miskin sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Yang kelima, mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan, kecemburuan dan ketidakadilan sosial. Baiklah, sekian video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.